kalian baik-baik aja ya. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi di Bileman Online. Sebelum mulai Bileman Online, kita berdoa dulu ya. Teman-teman, nih kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkati kami dalam bina iman ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Angkat tangan semuanya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay. Yuk adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dalam Bina Iman Online. Kali ini adalah minggu kedua Advent. Tema AAP tahun 2021 Keuskupan Bogor adalah hemat kertas demi menyelamatkan bumi rumah kita bersama. Di pertemuan yang pertama, adik-adik sudah belajar bagaimana fungsi dan manfaat dari kertas. Di minggu yang kedua ini, kita akan belajar menyadari pentingnya menghemat kertas. Apa yang akan timbul jika kita menggunakan kertas secara berlebihan? Mulai saat ini, kita akan belajar untuk menghemat penggunaan kertas dan tisu. Bagaimanakah caranya? Kalau adik-adik mau membeli makanan, adik-adik ingat untuk membawa kotak makanan sendiri sehingga makanan tersebut tidak harus dibungkus dengan kertas. Bisa juga di rumah pada saat adik-adik mencuci tangan, adik-adik gunakan kain lap bersih untuk mengeringkan tangan adik-adik. Jadi kita bisa menghemat penggunaan tisu. Karena bahan utama penggunaan pembuatan tisu dari kertas. Kalau saja kita semua bisa melakukan gerakan kecil ini, pasti bumi kita akan terlindungi. Karena kita sudah belajar untuk menghemat penggunaan kertas. Nah, sekarang kita buka sama-sama Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata
kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bacaannya sangat menarik ya adik-adik. Zakheus itu adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu adalah penagih pajak. Pada masa itu, orang tidak menyukai Zakheus. Karena apa? Karena ia sering meminta uang pajak lebih banyak dari seharusnya. Jadi, jika orang harus membayar 50, Zakheus akan meminta 150, sehingga lebih banyak. Keuntungannya itu kelebihan dari yang dia minta untuk akan menjadi milik dia. Makanya orang-orang tidak suka kepada Zakheus, si pemungut cukai. Nah, pada saat itu Yesus mau menumpang di rumah Zakheus. Orang banyak yang tidak suka. Kenapa Tuhan Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa? Zakheus itu kan orang jahat. Dia selalu menagih uang pajak lebih dari yang seharusnya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika Zakheus bertemu dengan Yesus, Zakheus menyadari perbuatannya yang tidak baik. Lalu ia melakukan sesuatu, mengembalikan uang yang ia ambil dari orang lain sebanyak 4 kali lipat, karena ia sadar bahwa apa yang ia lakukan, meminta uang pajak lebih, itu tidak baik. Karena Zakheus sudah menyadari perbuatannya, dia mau mengubah dirinya menjadi orang yang lebih baik. Karena setelah bertemu dengan Yesus, Zakheus mau merubah menjadi orang yang lebih baik. Kita pun juga bisa berubah menjadi lebih baik adik-adik. Dengan cara apa Kak? Dalam masa Advent ini, kita mengurangi penggunaan kertas. Kita mengurangi penggunaan tisu. Dengan cara kita selalu membawa kain lap bersih, sehingga pada saat kita mencuci tangan kita tidak menggunakan tisu lagi, tetapi kita menggunakan kain lap bersih yang kita bawa sendiri dari rumah. Kita membawa kotak makanan kita sendiri pada saat kita akan membeli makanan, sehingga penggunaan kertas dan tisu bisa berkurang. Kita melakukan penghematan. Ini semua kita lakukan mulai dari diri kita, baru akan dicontoh oleh orang lain. Kita wajib mengingatkan mama, papa, kakak, adik untuk melakukan hal yang sama juga, menghemat penggunaan kertas dan tisu. Adik-adik, untuk aktivitasnya, Kak Dewi mau adik-adik melakukan tindakan nyata dengan cara mencuci tangan dan mengeringkannya dengan kain lap bersih, dan mau selalu membawa kotak makanan pada saat adik-adik ingin membeli makanan. Yuk, kita lakukan gerakan kecil ini untuk menghemat penggunaan kertas dan tisu. Bisa ya adik-adik? Selamat mencoba. Sampai jumpa minggu depan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu mencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan.
online-nya sudah selesai. Sebelum mengakhiri bimbingan online, kita berdoa dulu ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, ambil sikap doa yang baik ya. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami selama Bina Iman Online. Semoga apa yang kami dapat dari Bina Iman Online ini dapat kami mengerti dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, Bina Iman Online-nya sudah selesai. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Dadah.